Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sony Anggraini dengan NPM 2201660023. Kali ini kita akan mencoba uji asumsi klasik atau uji regresi linear berganda yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, kemudian uji multikolonialitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir statistik pendidikan pada jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya memiliki data hasil belajar siswa pada tahun 2018 sampai dengan 2028. Nah, data ini sebagai contoh, di sini dalam data ini memiliki variabel independen 4, yaitu X1, X2, X3, dan juga X4. Kemudian variabel dependennya ada 1, yaitu hasil belajar siswa. Kemudian untuk selanjutnya kita akan copy bagian data ke dalam IBM SPSS untuk melakukan beberapa uji. Nah, di sini saya sudah memiliki data yang sama dengan yang di Word. Bagian variabel view kita ubah menjadi X1, X2, X3, X4, dan Y. Untuk label kita sesuaikan dengan data. Lalu untuk langkah pertama kita klik Analyze, kemudian Regression, Linear. Untuk variabel Y kita masukkan ke bagian dependen, dan untuk variabel X kita masukkan ke bagian independen. Kemudian kita klik Save, kita centang bagian Unstandardized, kemudian Continue, lalu OK. Di sini kita sudah memunculkan residu 1. Untuk langkah selanjutnya adalah kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Descriptive. Untuk bagian Unstandardized kita masukkan ke dalam variabel, lalu klik Option, kita centang bagian kurtosis dan juga skewness. Kemudian Continue, lalu OK. Untuk melihat apakah data tersebut normal atau tidak, kita lihat di bagian Descriptive Statistic, dan untuk cara membacanya adalah, nah, terlihat bahwa rasio skewness atau statistiknya itu adalah 0,361, kemudian standar errornya adalah 0,687. Untuk bagian kurtosis, bagian statistiknya adalah negatif 2,090, dan standar errornya 1,334. Cara menghitungnya adalah, terlihat bahwa rasio skewness kita bagi antara statistik dan standar error menghasilkan 0,525, kemudian bagian kurtosis kita bagi antara statistik dan juga standar error menghasilkan negatif 1,567. Nah, karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada di antara negatif 2 dan positif 2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan uji Darwin-Watson. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 atau first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel penjelas. Nah, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nolnya tidak ada autokorelasi dan hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi. Untuk keputusannya, bila nilai DW berada di antara DU sampai dengan 4 min DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0, artinya tidak ada autokorelasi. Kemudian yang kedua, bila nilai DW lebih kecil daripada DL, koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0, artinya ada autokorelasi positif. Untuk selanjutnya, bila DW terletak di antara DL dan DU, maka tidak dapat disimpulkan. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 min DL, koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0. Artinya ada autokorelasi negatif. Lalu, bila nilai DW terletak di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak dapat disimpulkan. Kita langsung ke SPSS. Kita ke Analyze, Regression, Linear,
Kemudian bagian sini kita pilih statistik, lalu kita centang bagian Durbin-Watson. Selanjutnya kita klik continue dan oke. Kita lihat di bagian model summary. Lalu langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai DL dan DU. Caranya adalah dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, sampel N yang kita miliki sebanyak 10, dan variabel penjelas sebanyak 4, maka didapatkan nilai DL dan DU sebesar 0,3760 dan 2,4137. Nah, nilai dari DL dan DU ini kita dapat temukan pada tabel Durbin-Watson. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki gejala autokorelasi positif. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Nah, ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas. Kemudian pada kali ini kita akan menggunakan dua uji, yaitu uji Fifth dan juga uji korelasi. Untuk uji Fifth, caranya sangat mudah, hanya melihat apakah nilai Fifth untuk masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai Fifth lebih besar dari 10, maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Untuk langkah-langkah di SPSS, pertama kita klik Analyze, kemudian kita ke Regression, Linear, kemudian kita ke bagian Statistik, dan kita centang bagian Collinearity Diagnosis. Lalu kita klik Continue dan oke. Untuk melihatnya kita bisa lihat di bagian koefisien. Ini sudah saya copy di Word. Nah, dapat dilihat bahwa seluruh variabel penjelas memiliki nilai Fifth lebih besar dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki masalah multikolinearitas. Variabel independen perlu diperiksa atau dihilangkan untuk memperbaiki model. Kita lihat di bagian statistik Fifth-nya lebih dari 10. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji partial correlation atau uji korelasi. Ini adalah langkah-langkahnya. Langsung ke SPSS. Kita klik Analyze, kemudian Correlate, lalu kita pilih bagian Partial. Nah, untuk bagian dari Y atau hasil belajar, kita masukkan ke Controlling For, kemudian bagian X kita masukkan ke variabel. Lalu kita klik OK. Nah, untuk membacanya, untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel bebas memiliki masalah multikolinearitas adalah melihat nilai signifikan two-tail. Jika nilainya lebih kecil dari 0,05, maka diindikasikan memiliki gejala multikolinearitas yang serius. Dari seluruh nilai signifikan two-tail di atas ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penjelas tidak terdapat gejala multikolinearitas yang serius. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini, seperti halnya uji normalitas, cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya dengan melihat pada scatter plot dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Nah, cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak berpatok pada pengamatan gambar saja, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan salah satu uji heteroskedastisitas yang mudah dan dapat diaplikasikan di SPSS, yaitu uji Gletser. Untuk melakukan uji Gletser, pertama kita transform dulu, kemudian compute variable. Pada kotak target variabel, kita ketik abrasif. Lalu pada kotak function group, kita pilih all, dan kita klik
ABS. Serta kita masukkan ABS ke atas dulu, lalu unstandardized kita masukkan ke dalam numeric expression. Kemudian jika sudah seperti ini, kita klik OK. Lalu langkah selanjutnya kita klik Analyze, kita ke Regression, dan juga Linear. Nah, pada bagian ini, kita keluarkan dulu, kita masukkan bagian Abrasive, kemudian kita klik OK. Kita dapat melihat di bagian koefisien, kita lihat di Word, nilai T statistik dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Nah, itulah tadi beberapa uji asumsi klasik yang kita praktekkan di IBM SPSS untuk uji regresi linear berganda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.